Shalom. Bilang sama kanan kirimu, aku bahagia duduk dekat kamu. Terima kasih buat suatu kehormatan Pak Roni dan Bu Nancy yang memberi kesempatan saya di mimbar ini. Tapi juga suatu dreg-dreg saya sebetulnya. Merasa kayak dibajai gitu loh. Karena saya sedang berkhotbah di depan senior saya. Ini usia rohaninya jauh lebih dari saya. Jam terbangnya jauh dari saya. Beliau Bapak Gembala. Beliau juga rektor STT. Guru saya di STT. Suhu. Jadi saya cuma bisa bilang, kamsahamnida. Itu doang yang saya bisa sebetulnya ya. Siap belajar firman Tuhan? Nah, pada siang ini saya akan menabrak teori homiletika. Itu ada 3 yang ditabrak. Pertama, khotbahnya kebanyakan ayat. Kedua, khotbahnya kebanyakan cerita. Ketiga, tafsirannya ngawur. Nah, saya akan nabrak yang kedua. Hari ini saya akan berkhotbah dengan cara storytelling. Dan storynya itu akan banyak banget. Tapi saya akan lakukan dalam waktu 1-2 menit setiap cerita. Itu sebabnya pakai seatbeltmu supaya engkau pulang terinspirasi dan apply the gift of God yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Amin. Jangan jadi penonton. Kita semua harus aktif dalam kerajaan Allah. Kita bekerja, makanya perintah Tuhan jelas, pergi. Nggak ada duduk, nggak ada, pergi. Artinya kita harus bergerak. Ya nggak ada orang Kristen duduk-duduk, nikmati, nggak ada. Kita semua harus bergerak, aktif. Ya, makanya saya Alkitab tuh keren dah pokoknya dah. The best ya. Nah, applying the gift, season of spring, musim semi, spiritual gift. Nah, kalau masih ingat, Om Daniel 2 minggu lalu berkata, buka dong kalau dikasih kado sama orang. Betul enggak? Supaya orang yang ngasihnya senang. Nah, hari ini saya pakai beberapa kado dari Bapak Gembala. Saya nggak mau kasih tahu, ntar pada iri yang mana. Pokoknya ada beberapa barang, salah satunya cincin ajaibin, saudara. Ini dari Bapak ini. Tiba-tiba dia dicopot, dia kasih saya. Handphonenya mau dicopot Pak? Laptopnya sih boleh juga, haleluya. Maaf ya Pak. Buka kadonya. Pakai supaya orang yang ngasih itu merasa dihargai, di-appreciate. Ya, ketika kamu pakai orang yang ngasih juga merasa dah sia-sia. Aku kasih kamu because you use it. Ya kan? Orangnya senang gitu ya. Nah, ini ada lagi nih, saya nggak biasa pakai gini tapi nggak apa-apa. Ini sebetulnya saya mau nyanyi tadi, tapi nggak usah karena waktu. Tapi penting sekali, kata-kata ini ditangkap. Ku diberi kuasa, yang saya mau tangkap gini. Ku pakai kuasa. Banyak orang tahu diberi kuasa, tapi sayang gak dipakai. Didiemin, pasif. Jadi akhirnya ya percuma. Gak ada sesuatu yang dialami bersama Tuhan. Kalau mau tahu Tuhan itu baik, saudara harus mengalaminya. Jangan cuma dengar kata orang. Ayub berkata, dulu aku kenal engkau cuma dari kata orang. Enggak bisa, kekristenan itu adalah gini. Kamu harus ngalamin sendiri bersama Yesus. Tuhan tuh dahsyat bagaimana kalau kita gak pernah ngalamin. Makanya mari kita applying the gift supaya saudara bisa melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib lewat kehidupan kamu. Banyak orang diberkati lewat kehidupan kamu. Yang duduk dalam gelap pindah kepada terang yang ajaib. Karena jamahan Tuhan lewat hidupmu. Amin. Yang sakit disembuhkan. Yang merana dipulihkan. 2 bulan lalu saya ditelepon siang-siang sama seorang anak muda. Dia panggil saya Koko. Saya tuh sebenarnya kalau dipanggil Koko tuh berasa kayak tukang babi saudara ya. Tukang cincang pakai singlet itu loh. Saya suka berasa kayak gitu. Sebenarnya saya kurang nyaman ya. Lebih suka saya kakak gitu ya. Ya tapi udahlah. Saya tahu saudara membayangkan saya pakai singlet kan. Pegang pisau kan. Bertobat saudara. Jama saudara ya. Nah itu, kok saya mau bunuh diri. Iya, dia telepon saya mau bunuh diri. Saya tuh udah tahu ilmu konseling, jadi saya santai. Kalau orang ngomong-ngomong mau bunuh diri, pasti dia akan bunuh diri. Jadi saya tanya gini, oh kamu mau bunuh diri, gimana caranya? Aku mau loncat dari apartemenku lantai 10. Oke, habis itu? Ya udah, aku udah gak kuat dengan permasalahan dalam hidupku. Hidupku berturut-turut gak pernah berhenti prosesnya. Habis aku jatuh dari motor 5 bulan terkapar di rumah sakit. Otakku retak dan semuanya. Sekarang begini, istriku bahkan, wah panjang. Saya dengerin aja. Nah, saya cuma bilang gini sama dia. Kamu boleh bunuh diri, silakan. Tapi segala keputusan ada konsekuensinya. Kamu enak mati. Mikirin gak istri anakmu seumur hidupnya punya aib.
suaminya mati itu. Kenapa? Loncat dari gedung. Nggak keren banget kan? Mati itu martir, keren dong. Mati dalam misi, keren. Suamimu kok nggak ada ya? Mati. Oh iya loncat dari lantai 10. Ya eleh. Capek deh. Saya ngomong sama dia, akhirnya dia nggak jadi bunuh diri. Dia bunuh saya, saudara. Enggak. Dia bilang gini, kok setiap kali ngomong sama Koko, aku tuh damai sejahtera. Itu ciri-ciri orang yang diurapi, saudara. Sombong ya? Ampuni saya Tuhan. Enggak, saya mungkin kalau sombong, saudara, ampuni saya. Lemparin sepatu aja biar saya ingat. 1 Timotius 4 ayat 14a. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Dalam New American Standard Bible, do not neglect the spiritual gift within you. Lalai itu dari kata Greknya, Yunaninya ameleo. Gaya-gayaan aja Pak, di depan rektor. Artinya mengabaikan, melalaikan, menolak ya. Nah, kata applying merupakan kata kerja transitif yang dari Merriam-Webster Dictionary memiliki arti to bring into action. Artinya membawa dalam tindakan. Dalam arti sederhana kata applying berarti menerapkan, mengaplikasikan, memanifestasikan, mendemonstrasikan. Tapi ingat, bukan show off. Untuk mempermuliakan diri sendiri. Lihat nih, aku hebat loh. Aku punya karunia menyembuhkan loh. Aku bisa bernubuat loh. Aku berkata-kata hikmat loh. Enggak begitu. Semuanya dikerjakan oleh Roh Kudus dan untuk kemuliaan Tuhan. Ingat aja udah itu, paling penting ya. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Jujur Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya pernah sombong, sangat sombong. Saya merasa seperti terbang saudara. Diurapi begitu rupa. Tapi juga saya pernah merasa inferior. Jadi saya pernah superior, pernah inferior. Sekarang saya gak mau superior, gak mau inferior. Saya hanya mau dituntun oleh Roh Kudus. Karena kalau dituntun Roh Kudus paling aman, itu balance banget. Kamu gak jadi superior, kamu gak inferior. Pernah lihat hamba Tuhan yang gayanya tengil saudara? Sombong banget rasanya ya. Kalau kita lihat dia melayani, tengil banget gaya-gayanya gitu kayak udah hebat aja gitu. Dia gak sadar bahwa semuanya Tuhan yang kerjakan kok. Makanya Roma 11:6 itu ayat kesukaan saya. Sebab segala sesuatu datang dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dialah kemuliaan. Itu bener banget itu. Apa yang mau dibanggain dari hidup kita sih? Siapa kita? Tanpa Tuhan, we are zero. Dia yang bikin kita hero. We are minus. Dia yang bikin kita positif. We are nothing, nobody. Dia yang bikin kita somebody. Tapi kalau udah somebody, jangan lupa diri. Apalagi lupa Tuhan. Banyak anak Tuhan yang udah dipakai, lupa diri, lupa Tuhan, jatuh dalam kesombongan. Maaf, sombongan tuh gak ada obatnya, cuma satu. Akibatnya jelas, jatuh pasti. Nah saya itu pernah sombong sekali saya. Ya, karena banyak orang puji-puji saya ya. Ganteng, cakep, keren dan semuanya. Kayaknya gak setuju, aneh jemaat ini. Kurang setuju, saya kurang sejahtera jadinya. Reinhard jangan sini, kamu temenin saya. Iya, masa main di sono, di sini. Emang kamu ajaib. Ingat ya, applying itu menerapkan, mengaplikasikan, memanifestasikan, dan mendemonstrasikan. Jangan diabaikan, kalau roh didiamkan, jangan dipakai. Kemarin ada perkataan dari Pak Roni bagus di dalam Kingdom Prayer. Pasti anak Tuhan minimal punya satu, pasti minimal. Gak ada yang Tuhan kasih kosongan, gak ada. Pasti at least ada satu karunia yang saudara bisa kenali dan kembangkan dan apply. Katakan amin. Bilang kanan kirimu, kamu orang yang ada karunia rohani, bilang. Nah ini lagi ya, 3 pertanyaan ini. Apakah kita sudah benar-benar mengenali dan mengerti karunia rohani pada itu bicara understanding the gift ya. Jangan iri hati, gak usah iri hati sama siapapun ya. Karena Tuhan kita unik dengan panggilan masing-masing, dengan pengurapan masing-masing, dengan caranya Tuhan ya. Jadi jangan iri hati ya gitu. Dan juga yang lebih gak usah sombong. Yang 5 talenta gak usah sombong merendahkan yang 2 dan 1. Yang 1 talenta gak usah minder, merasa yang 2 dan 5 itu hebat, gak usah. Masing-masing diberi oleh Tuhan sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Toh ending-endingnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kamu sudah berani-berani curi kemuliaan Tuhan, artinya kamu tuh kurang ajar banget. Kamu mirip satu nama yang namanya Tante Lucifer. Karena dia tuh sombong banget ya. Menyembah dirinya sendiri, aku. Jadi pelayanan itu bukan soal aku. Pelayanan itu sebetulnya soal kita. Tubuh Kristus, kita. Nah, jadi saya kalau taruh di benak kepala saya setiap kali melayani, kita. Jadi bukan aku. Supaya aku dipuji orang, ditepokin orang, ditinggikan. Enggak. Nah, dulu pernah kayak gitu. Tapi setelah saya mengerti, saya sadar, saya berbalik dari jalan yang jahat dan bertobat, Tuhan pulihkan saya. Benar Pak, saya pernah sombong banget. Karena saya
tanda kutip, kapan-kapan saya ceritain. Saya hidup dalam pengurapan yang ajabile, saudara. Saya udah tiup orang, saya udah buka jas, saya lempar-lempar. Udah semua saya ikutin gaya-gaya bule itu. Ya. Pak Franky Hutana itu teladan saya itu. Saya udah ikutin gaya-gaya dia semua. Ya, pukul drum, main keyboard, tunjuk orang. Gimana gak sombong kan abis itu kan? Kepala saya gede, saudara. Padahal emang udah gede ya. Nah, mengapa harus mengembangkan bicara tanggung jawab, motivasi serta tujuan. Selalu kembali ke motivasi yang benar, tujuan yang benar. Bagaimana cara menerapkan karunia? Itu aja. Sikap hati harus melayani dalam kasih dan ketulusan. Cuman 3 itu. Kalau melayani hatinya cuma itu. Melayani, kasih, dan ketulusan. Jadi kita gak boleh melayani karena ada embel-embelnya, cari pujian, cari apapun. Nah dulu saya jujur saya cari panggung, saudara. Saya kalau khotbah tuh ya, pengen di tempat-tempat yang gimana-gimana gitu, saudara ya. Ya Tuhan kadang-kadang kasih juga sih. Saya pernah khotbah di depan 2.000 orang, pernah. Di KKR lapangan sepak bola pernah, saudara. Tapi yang datang cuma 200. Jadi saya khotbah sepi banget gitu ya. Akhirnya saya undang tukang siomay dan teman-teman yang lain. Baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Praktek. Saya ini insinyur S1 elektronik. Jago saya. Lulusan bukan cum laude. Pas-pasan. Saya bukan lulus, saya lolos sebetulnya. Hanya karena anugerah. Tapi saya insinyur elektronik loh, S1. Jadi nama saya itu pendeta insinyur gitu ya. Ikut-ikut Pak Arifin dikit. Tapi saya gak bisa betulin satu alat pun. Jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan, saudara, hati-hati loh. Saya gak bisa, jadi kalau barang saudara rusak, kirim ke saya. Saya janji bongkar, gak janji pasang. Tapi praktek tanpa teori bahaya, ngawur kita. Teori tanpa praktek juga percuma, nangkep maksudnya ya. Makanya kita dari bulan pertama understanding dulu, baru develop, baru sekarang apply-nya. Jangan berhenti sampai di develop, harus di apply. Katakan di apply. Kalau enggak percuma, kamu gak ada cerita apapun dalam hidupmu. Makanya hari ini banyak storytelling ntar ya. Nah ini lagi, just do it. Applying the kingdom itu bicara pengalaman dan pengamalan. Katakan amin. Dan Bapak bikin saya bingung. Pengalaman dan pengamalan. Itu orang-orang yang biasa khotbah tuh bahasanya begitu-begitu. Sombong lulu gue ya. Tuhan ampuni hamba. Saya takut ada petir, saudara. Amin. Pengalaman dan tanpa kamu praktekkan, kamu gak akan ngalamin apa-apa. Dan kamu gak akan bisa mengamal kasih karunia Roh Kudus di dalam kamu. Orang kamu gak akan jadi berkat buat orang. Tapi kalau kamu ngerti, understanding the gift, kembangkan, kamu lakukan ini, kamu akan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Oh Yesus, orang milenial bilang orang gila nih pendeta, lagu apa sih itu? Ya itu memang lagu lama sekali, tahun berapa saya gak tahu. Nah, tapi bukan sekedar kita semena-mena mempraktekkan tanpa pimpin, tentu pertama harus dipimpin Roh Kudus, katakan amin. Terus ketaatan tentunya, dalam kebenaran, dengan iman dan keyakinan, dengan motivasi lagi dan tujuan yang benar. Nah ini kata-kata dari Bapak Pendeta senior kita Pak Arifin. Dipuji jangan terbang, itu bagus banget. Udah. Kalau muji kamu, terima kasih. Di kamarmu kamu balikin semuanya sama Tuhan. Tuhan tadi aku dipuji Tuhan. Tapi segala kemuliaan bagimu. Gitu. Jangan dimakan pujian, dipikirin, diresapi, diremes-remes di pikiranmu. Dosa kamu. Amin. Beresin di rumah kamu langsung. Tuhan tadi aku dibilang begini begitu. Tapi segala pujian bagimu. Kita juga aman. Ya kalau saudara WL tuh kayak David siapa? Sumito ya? Bukan. Anak siapa ya? Sering gitu ya Pak ya? Bagus sekali loh hari ini saya. Terima kasih buat teman-teman RVC. Bagus ya. Tepuk tangan buat mereka dong. Ini belum ceritanya loh.
Ada 200 cerita saya. Definisi kerajaan Allah, ini di STT saya dikasih ini. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah di dalam kita, bersama kita, dan melalui kita. Katakan amin. Wih, keren banget itu. Itu definisi paling simpel. Waktu roh jahat keluar dari seseorang, Tuhan bilang, kerajaan Allah ada di antara kamu. Nah makanya ayo dong apply your gift dari Roh Kudus. Supaya kamu bisa lihat perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Jangan cuma dengar kesaksian dari sini. Kamu ngalamin bagaimana kamu dipakai Tuhan. Masa mau dengar kesaksian orang doang? Pak Roni lagi yang cerita. Pak Roni lagi yang bersaksi. David Sumito lagi cerita. Jangan dong. Kita semua punya cerita. Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Makanya betul datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu. Ingat, pemerintah Allah kerajaan itu ada di dalam kita, bersama kita, di antara kita, dan melalui kita. Sama-sama bilang, di dalam saya, bersama saya, di antara saya, dan melalui saya. Itu playing the gift. Kalau sampai berhenti di antara doang, sayang saudara. Saudara gak melalui, Tuhan pengen melalui saudara. Nah ini ayat kesukaan saya. Dari saya bertobat, saya paling suka ayat ini. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Urutannya gak boleh dibalik. Harus kebenaran dulu, baru damai sejahtera, baru sukacita. Tanpa kebenaran gak akan tumbuh damai sejahtera. Makanya kita harus kenal Yesus dulu yang adalah sang kebenaran itu. Baru hidup kita penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Tahu banyak orang Kristen di gereja juga hidupnya gak penuh damai dan sukacita. Kenapa? Karena ini dibalik-balik gak bisa. Mesti kebenaran dulu. Tapi ingat, oleh Roh Kudus. 1 Korintus 4:20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tapi dari kuasa. Katakan kuasa. Jadi karakteristik kerajaan itu 4. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan kuasa. Nah harusnya anak-anak Tuhan di tempat ini. Jemaat JRC yang dikasihi Kristus. Dengar baik-baik. Harusnya ketika kamu hadir, ini ada muncul di dalam setiap perjumpaan kamu dengan siapapun. Kamu bawa sukacita, kebenaran, damai sejahtera, dan ada kuasa yang dinyatakan. Amin. Jangan orang tuh sebel sama kamu, enak sama kamu, kesel sama kamu. Jangan. Kalau orang ketemu kamu tuh harus mereka bisa rasakan karakteristik kerjaan Allah ini. Amin. Iya dong. Mana gitu. Ingat ya 4 hal ini ya. Lebih lanjut. Nah ini kalau applying the gift itu bicara kingdom influence atau kingdom impact atau kingdom expansion. 7 mountain ya, saya gak jelasin lagi. Ekonomi, pemerintahan, keluarga, agama, media, pendidikan, dan seni. Nah istri saya tuh hatinya di ekonomi dia. Dan edukasi. Ya maaf dia gak bisa datang, dia memang sibuk banget ya. Saya aja sebagai suaminya udah kadang-kadang manggil dia tante saudara. Usah lupa, dia istri saya tuh bukan ya. Karena waktu pulang, ini tante pulang gitu. Nah, kita harus bawa ini. Bawa kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan kuasa ke 7 gunung ini. Kalau kamu jadi bos yang bawa ini. Jangan seperti bos saya, orang Kristen, ketua youth, cinta Tuhan. Kalau hari Minggu, ketika saudara satu kali, memang teman saya salah, dia main HP. Ketika lagi rapat, memang salah, saya juga tahu. Tapi kan ada cara lain dong yang sopan. Dilempar pakai aqua saudara. Kena muka jeduk, resign siangnya. Padahal ketua, iya. Jadi saudara jangan kagum-kagum lah sama orang yang di sini. Saya udah 32 tahun melayani Tuhan, saya udah capek saudara. Kadang-kadang kita sandiwara di sini. Ya, saya satu kali di sebuah gereja saya sedang berkhotbah saudara. Ketika duduk, sebelum naik kan kita duduk di situ biasanya. Saya ngeliatin satu ibu-ibu ini. Bukan nafsu ya. Enggak loh, cuman kayak lihat aja gitu. Singkat cerita setelah pulang, dia bilang, "Pak, boleh berfoto nggak dengan Bapak?" "Oh silakan." Ya kan nggak boleh sombong dong, foto aja. Foto. Nah setelah foto, "Pak, aku mau cerita Pak. Tapi sebelum cerita, khotbah Bapak tadi bagus. Saya diberkati." Puji Tuhan Bu. Nah saya ini kebawelan, kayak cangkem ya Pak ya. Saya ngomong gini, "Ibu datang sama siapa?" "Saya datang sama suami saya yang main keyboard." "Wah luar biasa ya Bu, suami istri melayani Tuhan bersama, dahsyat, ajaib." Nangis saudara. Lah kita kan bingung.
Kok nangis nggak nyambung ya? Itulah Pak, suami saya munafik Pak. Kenapa saya tiap hari dipukulin? Kamu mukulin istri gak? Enggak, waktu itu kayaknya mirip dia mukanya. Enggak ya. Oh lain, ini gereja lain saudara. Main keyboard saudara, mukulin istri. Apaan sih? Capek ya? Amin, jangan jadi Kristen yang Kristen-Kristenan lah. Udah gak zaman. Kalau mau jadi Kristen itu yang sungguh-sungguh. Yang cinta Tuhan dan cinta sesama. Jangan basa-basi saudara. Seperti Pak Roni sering katakan, kekristenan itu bukan agama. Ya, tapi relationship with the Lord of Lords, King of Kings. Saya ketemu banyak, ada yang main drum juga. Taunya gay saudara, aduh ya Allah. Lagi duduk Tuhan kasih tahu saya. Itu nanti pulang kamu ajak dia ngomong. Pas ngomong benar saudara. Wah, dah. Coba dibaca yuk dengan suara keras 1, 2, 3 ya. Kata kuasa diri dari kata Greek dunamis. Yang juga membawa kepada kata dinamis dan dinamit. Makanya gambar dinamit. Harusnya kita nih di mana-mana membawa ledakan kerajaan Allah. Kebenaran, sukacita, damai sejahtera dan kuasa. Hidup kita terus berguna. Jadi impact gitu loh. Di mana-mana, di kantormu, di keluargamu, dimanapun kamu berada. Ayolah, mulai dari keluarga kita lah, come on lah. Buat apa hebat di mimbar tapi di rumah tangga berantakan. Istri kita adalah jemaat pertama kita yang harus kita layani dengan sungguh-sungguh. Orang yang paling harus kita bikin kagum itu istri kita. Kalau dia udah gak kagum, kamu gagal dalam pelayanan. Walaupun kamu hebat di mimbar gereja setiap minggu. Kok saya ke situ ya? Gak berani saya, ini ranahnya Bapak dan Ibu. Tuhan tuh mau pakai kita sampai ujung bumi saudara. Keren banget. Dah ya, pelan-pelan ya. Ini cerita pelan, tapi cepat. Saya kebetulan lagi saat teduh saya masuk Kisah Rasul. Saya baca setiap hari 1 pasal, 2 pasal. Nah kalau kita perhatikan cara hidup jemaat pertama di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41-47, nanti baca di rumah, gak bisa dibaca semua. Saya garis bawah ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Bukan komunitas yang biasa-biasa. Yang cuma nyanyi, doa, persembahan pulang. Enggak. Mereka banyak mengadakan mujizat dan tanda. Lagi. Dan dengan kuasa yang besar. Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ini ciri gereja sehat. Ada pekerjaan Roh Kudus di dalamnya. Ada kuasa yang besar. Ya, kita berdoa sungguh-sungguh Jakarta Roh Center dipakai. Untuk menjadi salah satu pusat kebangunan rohani. Khususnya bagi kota Jakarta, kalau bisa merembet ke seluruh Indonesia dan seluruh yang lain. Amin. Lalu lanjut kepada Petrus. Lagi mau ke bait Allah dengan Yohanes. Ada orang minta-minta. Umurnya udah 40 tahun kata Alkitab. Minta. Petrus Yohanes bilang gini. Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang aku punya aku berikan padamu. Bangkitlah dan berjalanlah. Jalan singkat cerita. Baca ayat 12 saya garis bawahi. Petrus melihat orang banyak itu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami yang membuat orang ini berjalan? Dengar baik-baik. Kalau ada orang di jamaah Tuhan, itu bukan pekerjaan kita. Ini Petrus ngerti banget. Dia bilang, kenapa kamu bilang saya yang buat? Enggak, yang buat itu bukan karena kuasa saya. Bukan karena saya saleh dan kudus, bukan. Karena Tuhan Yesus. Tolonglah berikan kemuliaan kepada Tuhan yang seharusnya bagian dia saudara. Amin. Jangan kita ambil-ambil kemuliaan Tuhan itu. Jangan saudara, itu bagian Tuhan. Jadi kalau ada orang disembuhkan habis kita doain, itu karena Tuhan. Bukan karena kita salah, kita hebat. No. Right? Next lagi nih, Petrus ngomong lagi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal. Kepercayaan itu telah memberi kesembuhan. Dia ngerti banget sih Petrus ini. Bukan saya, jangan lihat saya. Bukan, saya ini manusia biasa. Saya sering khotbah di mana-mana itu kalau ngomong soal urapan saudara. Kalau memang saya udah sempurna nih, anggap saya udah sempurna ya. Saya khotbah gak begini saudara. Terbang-terbang saya saudara. Shalom, kan udah sempurna saudara. Enggak kan saya masih di bumi kan.
Dicubit masih sakit. Saya masih manusia biasa. Kita semua ini sebetulnya manusia biasa. Cuman Tuhan dalam kita aja. Itu aja yang bikin kita sesuatu kan gitu. Udahlah. Ya, nah Petrus ini ngerti banget, saya suka sekali. Ya, bahkan di dalam Kisah Rasul dikatakan secara singkat, orang sakit dibawa supaya kena bayangan Petrus. Siapa yang mau kena bayangan saya? Ada? Oh di situ. Ada yang mau kena? Pasti nggak terjadi apa-apa. Yang ada sudah kesel sama saya. Sampai bayangannya loh. Dahsyat. Lagi, Stefanus. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Ini PR buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Kalau pilih orang harus yang penuh iman dan Roh Kudus. Bukan yang terpandang, yang kaya, yang pandai. Bukan. Penuh iman dan penuh Roh Kudus. Dan Stefanus yang penuh dengan bahkan penuh karunia dan kuasa. Mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di depan. Keren banget. Kita tahu dia mati dirajam, saudara. Dan dia seperti Yesus banget. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Keren. Lagi, si Filipus. Dengan kuasa roh dia lari, bisa kejar sida-sida dari Eropa yang naik kereta. Nginjilin, bertobat, baptis. Saudara ngerti gak? Maksudnya, the gift of the Holy Spirit pasti berhubungan dengan penginjilan untuk memenangkan jiwa. Jadi bukan untuk kita, untuk kepentingan orang lain. Supaya dia bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan lewat kita. Kita cuma saluran. Jangan bangga-bangga, udah lewat aja. Ya udah. Nah ini lagi nih, ini si Petrus. Di sini dapati seorang bernama Eneas. Ya, Yesus menyembuhkan kamu, bangun beresin semuanya. Dan lalu mereka berbalik pada Tuhan. Itu goalnya. Supaya orang bisa melihat kuasa Tuhan didemonstrasikan. Ya kan? Kita berdoa di gereja ini supaya ada pengurapan kuasa gelombang Roh Kudus yang begitu real. Supaya pernikahan yang udah mau kolaps dipulihkan. Yang saudara yang udah stres, udah ya rada-rada mau bunuh diri. Ya saudara gak usah bunuh diri, amin. Gitu. Keren banget nih berbalik. Ya. Nah Paulus nih nyanyi sama Silas di bawah penjara tuh. Percayalah pada lagi berhubungan dengan Injil. Kenapa saya kutip semua ini? Supaya kita ngerti semua ini adalah berhubungan dengan Injil. Supaya Injil bisa diberitakan. Nah ini All Saint Movement. Penting sekali. Sejarah gereja saat kehilangan otoritas dari Allah. Ini dari buku saya disuruh panggil Om Pak. Katanya zaman dulu kalau panggil Bapak Pendeta tuh Om Daniel katanya. Ini dari buku Bapak Pendeta Daniel. Bukunya itu dari Really Are You in the Kingdom? Hidup berkemenangan acara halaman. Nah ini kutipannya begini. Tahun 30-100 gereja rasuli ada tanda dan mujizat serta kematian Yohanes. Dan seterusnya. Lalu tahun 2000 sampai 2023 sekarang. All Saint Movement. Artinya semua orang yang lahir baru dalam Kristus. Tuhan mau pakai kamu. Bukan cuma pendeta, gembala. Kagak, kamu semuanya. Bilang kanan kirimu, Tuhan mau pakai kamu dengan dahsyat. Beneran itu. Jangan cuma jadi teori, ini nyata ini. Sekarang Tuhan nanti akan saya buktikan dengan cerita-cerita ya. Panjang cerita sebetulnya. Nah, saya tiba-tiba harus cerita ini. Nah, kitab Kisah Para Rasul tidak ditutup. Kisahnya masih berlangsung sampai hari ini dan seterusnya. Lewat siapa? Lewat kamu. Ketika 3 bulan saya bertobat, paman saya datang ke kamar saya. Saya panggilnya Kucong, karena dia keturunan keturunan Cina. Kasihan orang Ke itu dihina-hina saudara. Sama orang Hokkien tuh. Siapa yang Hokkien? Bertobat saudara. Dia datang sama saya bilang, aku dengar kamu Kristen ya? Iya saya baru bertobat, Kucong. Aku dapat kabar buruk kan ini. Usiaku tinggal 6 bulan. Kamu bisa doain saya gak? Baru 3 bulan bertobat gimana cara doainnya kan? Saya bingung pakai doa apa ya Bapak kami atau apa nih? Wah udah saya doa kayak anak kecil saudara. Tuhan kasihan paman saya ini. Dia masih pengen lihat anaknya, cucunya gede. Tolonglah Tuhan supaya dia bisa sembuh lah. Gitu-gitu dah pulang saya. 2 minggu kemudian dia telepon saya. Teleponnya belum HP seingat saya. Luar biasa.
semuanya bersih. Nama Tuhan dimuliakan, amin. 32 tahun kemudian dia masih di Jepara dan masih suka WhatsApp saya. Dia ingetin saya gini, kamu gak boleh melenceng dari jalurmu hamba Tuhan. Kamu tuh hamba Tuhan. Jangan cinta di dunia, jangan cinta duit, jangan cari keterkenalan. Itu dia ingetin saya terus. Luar biasa paman saya itu. Ya. Sekarang dia sudah punya anak 3, cucu 1, 3 anaknya di Australia semua. Ya, dan dia masih hidup. Yang katanya 6 bulan tapi sudah 30 tahun dia masih hidup sampai hari ini. Bukan saya. Wong baru bertaubat, wong culun saudara. Doanya juga ngawur-ngawuran, ngasal aja. Tuhan tuh hebat. Tuhan tuh hebat. Nyanyi dulu yuk. Saya suka lagu ini. Fit, tolong Fit. Nggak tahan gue. Oh enggak. David Sumito, tolong. Enggak. Kaulah penulis hidupku. Nyanyi yuk. Membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Katakan ku dicipta untukmu Tuhan. Ku dicipta untukmu. Kasih jazz enak banget nih. Untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Dengan segenap hati katakan, mengasihimu selalu. Dengan segenap hatiku mencintai seluruh perbuatanmu. Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. mengasihimu Tuhan. Mengasihimu selalu. Dengan segenap hatiku mencintai seluruh perbuatanmu. Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayat. Yesus setia sama Yesus sampai hayat, amin. Amin. Jangan ikut Tuhan 10, 20 tahun, 30 tahun. Sampai akhir hayat hidup kita. Amin. Dan ingat, dia tuh gak di mana-mana. Dia di dalam kamu. Makanya bersama Yesus kamu lakukan perkara besar karena dia di dalam kamu. Yes. Sekarang saya mau cerita. Baik nih, tapi saya usahakan semenit-semenit. Bu Elizabeth tuh sekarang state manager kita. Saya udah janjian sama dia, saya beliin di Kue Tiao supaya diperpanjang waktu saya. Gak usah kasih kode-kode ya, saya marah nanti. The story. Dengar baik-baik. His story, my story, our story. It's not about you, it's always about Jesus. Bahkan kalau kamu punya cerita, itu karena Yesus. Apa yang mau dibanggain? Paulus bilang ini, aku tidak bermegah selain dalam Kristus. Cuman itu aja. Kalau hari ini aku bangga, boleh bangga bermegah. Cuman satu yang gak dosa, bermegah dalam Kristus. Saya kadang-kadang berasa sombong tapi enggak. Karena saya bangga bermegah dalam Kristus. Nah ini ceritanya. Pasti pernah lihat dong orang ini. Udah sering kali dikhotbahin. Nick Vujicic lahir kayak begitu. Tapi sudah tahu ketika dia dipanggil Tuhan Yesus. Dia kalau khotbah di atas meja saudara. Karena kecil sekali. Cacat dia. Tapi dia khotbah di sekolah-sekolah, universitas-universitas, stadium-stadium, bangsa-bangsa. Orang kayak gini saudara. Kita mungkin terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Lihat sekarang tuh, anaknya 4. Istrinya cakep, saya iri banget tuh.
Bukan berarti istri saya nggak cakep, istri saya lebih cakep sih. Iya, makanya saya bilang jangan datang ya hari ini. Enggak. Saudara ngerti mas? Ini kalau orang udah ketemu Yesus, transformasi hidupnya semuanya. Nggak sedikit-sedikit, Tuhan tuh nggak pelit-pelit ngerubah hidup orang. Semua aspek. Punya anak tuh 4. Ini inspirasi saya saudara. Dia sempat mau bunuh diri, tapi keluarganya terus semangati dia. Sampai dia dijamah Yesus, dia datang ke Surabaya, amazing. Jadi saya kalau lagi lemah-lemah saya ingat dia. Saya percaya di sini gak ada yang cacat kan? Cacat saudara. Really cacat. Life without limits, amazing. Nah ini kepala sekolah saya di Hillsong Bible College. Saya pernah 2 tahun sekolah di Hillsong. Namanya Robert Ferguson. Sekali dia lagi ngisi bensin. Ini bicara karunia. Dia lagi ngisi bensin saudara. Nah di Australia itu atau di Amerika saya lupa. Ngisi bensin sendiri ya Pak? Iya betul ya. Ngisi sendiri kan? Colok sendiri, ini sendiri, bayar sendiri, pokoknya sendiri. Nah ketika dia ngisi bensin, selesai isi bensin, dia bayar, dia pergi. Nah setelah dia pergi, Roh Kudus bilang sama dia, balik. Kasih Alkitabmu sama orang yang di seberang kamu itu. Dan bilang, aku cinta dia. Dia udah pergi, dia balik lagi saudara. Ini Roh Kudus. Lalu dia datang, dia bilang gini. I just want to tell you, Jesus love you, this is my Bible for you. Nah dia pergi udah. Malam dia ditelepon. Karena di Alkitab itu ada nomor telepon beliau. Ditelepon dia. Pak masih ingat gak? Pakai Inggris. Saya kan gak usah Inggris dong. Biar cepet kan. Apa saya mau usah Inggris? Atau Korea? Pak tadi yang saya ketemu di pom bensin masih ingat tadi siang. Yang kamu bilang Yesus mengasihi saya. Pak sebetulnya malam ini saya mau bunuh diri. But because of you. Saya gak jadi bunuh diri. Itulah gunanya karunia Roh Kudus. Pakai makanya. Kan keren ngalamin kayak gitu. Nah ini Bapak kita. Ini hidupnya penuh kepalsuan saudara. Karena yang ngomong Ibu Nancy, rambutnya itu dicat sebetulnya. Saya baru tahu Pak. Ini kita lagi foto di STT ketika saya sekolah di STT. Nah pulang dari Kingdom Encounter bulan lalu, beliau cerita sama saya mari kita baban, masih ingat gak? Kalau kamu pelupa kamu pasti gak ingat. Saya orang yang paling ingat cerita tentang Tuhan, gak pernah lupa saya. Beliau cerita begini, suatu kali beliau ke Singapura, berdoa untuk orang yang ada di Lucky Plaza. Itu orang-orang yang udah sekarat saudara. Yang Mount Elizabeth udah gak mampu, mahal. Ada satu ibu-ibu saya pernah makan ayam penyet sama beliau 2 kali. Dia itu suka menangani orang-orang yang gak punya uang, tampung di rumahnya di Lucky Plaza. Singkat cerita Bapak disuruh doakan orang ya Pak ya, betul ya? Nanti konfirmasi kalau saya salah. Bapak suruh doakan orang yang sudah stadium 4, bau, dia ngomong apa dia? Bau dan sudah kurus kering. Tapi waktu dia mau doakan tiba-tiba keluar marifat Tuhan bilang gini, Tuhan akan pakai kamu menjadi hamba Tuhan yang luar biasa gitu kan. Lah kan secara manusia mikir dong, orang udah mau meot gitu kan. Tapi beliau tuh punya ilmu gini, abis ini gue pulang ini bodo amat. Saya belajar dari dia, yang nakal-nakal itu dari dia. Pulang dia, saya pulang, satu KKR ada orang datengin Pak Roni bilang, Pak masih ingat gak saya yang Bapak doain di Lucky Plaza itu. Nama Tuhan dipermuliakan, tepuk tangan buat Tuhan saudara. Tepuk tangannya malas-malasan buat Yesus saudara men. Bukan buat Pak Roni, buat Tuhan Yesus. Coba ngerti lah dikit lah. Nah ini lagi, bukan dia sih, saya nggak dapat fotonya, jadi saya pakai dia. Lu siapa sih? Gue gak kenal lu, begini-begini aja. Oke. Sekali saya mau pelayanan di Semarang, saudara. Naik taksi lah saya ke airport. Nah saya ini mulutnya bawel, saudara. Tukang siomay saya ngomong, tukang empempe saya ngomong, semua tukang saya udah ngomongin. Ya, kalau bisa masuk saya injilin, saudara. Gak tahan saya. Saya pengen dia diselamatkan gitu aja lah pokoknya intinya. Nah ngomonglah saya sama dia, saya lihat name card-nya. Batak saudara, Boro Batak dia. Nah tapi kan gak semua Batak Kristen toh. Oh marga, iya apa sih. Jemaat JRC jahat ya, gak ada belas kasihannya. Ngobrol saya singkat cerita gini. Pak saya bilang, Bapak Kristen ya? Iya. Nah ini gak pernah saya lupa, bukan sombong ya, dia ngomong gini. Bapak juga Kristen ya? Dia ngomong balik saya. Kok Bapak tahu saya Kristen? Muka Bapak penuh kemuliaan, bayangin. Cahaya.
Sampai kaget dia ngomong gitu. Penuh mulai masuk gimana Pak? Iya sejak Bapak masuk tuh saya rasa damai dan sukacita gitu Pak. Nah lalu dia mulai bercerita, sombong memang sombong itu gak apa-apa. Nanti saya minta ampun sama Tuhan. Nah dia cerita begini. Suatu kali Pak di gang saya, ini hebat Tuhan Yesus. Di gang saya itu ada yang kerasukan jam 2:30 pagi. Udah pakai 5 agama gak ada yang mempan. Ada orang nyeletuk. Di ujung tuh ada taksi orang Kristen tuh ke gereja tuh. Gua dengar sih katanya orang Kristen sakti katanya. Harusnya kita benar sakti, bukan gue dengar emang sakti kita. Singkat cerita saudara, dia datang dengan kebingungan, belum pernah pelayanan pelepasan. Itu orang teriak-teriak bikin satu kampung berisik saudara. Gak bisa tidur. Datang dia bilang Tuhan aku belum pernah pelepasan, ini mau doain bagaimana? Aku cuma supir taksi. Dapat hikmat dia. Doa apa yang kamu bisa? Cuma satu Tuhan, yang aku hafal. Doa Bapa kami. Doa dia Bapa kami. Orang kan kerasukan. Bapa kami yang di surga dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, menjadikan dulu. Wah! Selesai saudara. Supir taksi. Tuhan tuh kalau mau pakai orang gak lihat golongan, gak lihat jabatan. Dia pakai siapa aja, justru yang dianggap hina dunia, dia pakai untuk mempermalukan orang-orang yang sombong saudara. Justru bagus kalau saudara bukan, if you nobody itu bagus banget. Saudara kandidat dipakai Tuhan. Justru kamu yang merasa somebody, you are in danger. Danger. Terus akhirnya dari Bluebird ini dia cerita lagi ke saya. Pak, saya sampai bikin komsel di rumah saya. Wow. Nyesel saya gak nanya nomor teleponnya. Ya kan kalau saya tanya kan kita ajak ke sini tuh. Ya kan bikin komsel kerajaan, nyesel juga. Ya udah, sampailah di airport saya. Akhirnya saya berdoa buat dia berdoa buat saya. Hati saya bersuka cita, saudara. Ini bapaknya, tapi bukan dia nih. Ya ini siapa yang gak tahu lah. Tapi mukanya sih kayaknya Kristen. Penuh sukacita tuh kelihatan. Nah ini seorang tante atau encim. Saya gak enak kasih gambar encim. Jadi saya pilih tante ini. Memang dia bukan encim saudara. Saya pernah ketemu encim yang bilang gini. Oh tante harusnya. Tante sorry. Tante salah ketik ya. Cakep juga ya. Gayanya gini ya. Saya pernah ketemu seorang encim di Australia. Dia bilang gini, Pak, wo yakin Tuhan Yesus gak pakai cuma orang muda kayak you. Tuhan Yesus bisa pakai I juga. Oh emang Tuhan Yesus pakai encim gimana? I udah ngusir orang setan 10. Orang yang kerasukan setan, I udah usir 10. Oh gimana caranya? I pakai doa Bapa kami. Tapi I bilang gini, Tuhan lu ya, gua nih anak lu, denger doa gue. Bayangin doanya model begitu saudara. Tapi setan keluar saudara. Makanya doa tuh hati bukan soal tata bahasa. Mau indah-indah kalau gak dari hati juga gak laku di surga. Tapi bukan Jim ini cantik, ini model. Udah jangan kelamaan saya lihat ada yang nafsu saudara. Nah ini WhatsApp dari David Sumito. Dari Maureen yang diceritakan tadi tuh. Saya capture ya. Puji Tuhan fit, pakai D banyak kan. Mujizat terjadi. Itu semua kuasa doa. Wah, dahsyat. Deh, Angel dibilang dokter jantungnya bagus. Kateter yang dipasang ada pada dan sekarang Angel gak kesakitan kayak kemarin. Terus udah bisa makan pisang. Dan hari ini mau pindah dari ruang intermediate ICU ke ruang perawatan. Tuhan dahsyat. Makasih ya Pit, udah turut mendoakan. Kalau enggak karena doa, itu kemungkinan lihat kondisinya. Dia udah enggak ada sekarang. Tapi mujizat Tuhan telah terjadi lewat doa yang kerjakan ya. Keren Tuhan Yesus kita fit. David menjawab, merinding kah dengarnya. Jadi waktu dia jawab dia merinding. Mungkin habis mandi dia, saya enggak tahu. Ya merinding. Merinding aja di kuburan saudara ya. Oke. Our God is alive. Yes, itu sudah katanya. Kemarin itu kayak naik roller coaster kak, rasanya kita, wih, dokter bla bla bla. Saya David Sumito bilang, ya kemarin kita doakan Angel lagi maupun tidak pasti mujizat. Saya balas dong. Our God is awesome God is good all the time. Cimagda juga balas tuh, amazing God grace. Saha cuma tepok-tepok, udah. Nah ini dulu saya nih ketua Family Altar di Australia, di bawah saya ada 78 FA saudara.
Jadi kerja saya dari Senin sampai Jumat saya keliling FA satu-satu. Makanya saudara lihat hasilnya kan. Nah itu juga cara Tuhan pelihara saya karena gak punya duit, makanya di FA itu. Tuhan tuh udah asyik saudara. Jadi Senin saya ke FA yang satu, Selasa sana. Nah, tapi kan di sana trafiknya enak ya, jadi gak macet kayak Jakarta. Kalau di Jakarta mah tolong jangan saudara ya. Nah ini yang nakal dan sedikit kurang ajar. Gini, saya ngisi FA di lantai 18. Saya di lantai 12. Ini benar-benar kurang ajar, nakal, sedikit nakal saudara. Selesai ibadah, mereka bilang, "Koh, lagi-lagi koh." Ya. Emang Cina ya. "Koh, kami mau makan di Chinatown. Kok mau ikut nggak?" Saya next time lah gitu. Padahal lagi nggak ada doku saudara. Ya, next time ya. "Oh kebetulan kok, kalau kok nggak jadi kita pergi semua. Ada satu orang mau konseling nih." Badannya gede saudara. Saya liatin dia, wah konseling apa? Lalu mereka pergi semua saudara. Tinggalin saya, kurang ajar itu memang. Saya berdua dong sama dia. Ya kenalan, mau konseling apa? "Kok, saya ini emosionalnya sangat tidak stabil." Maksudnya kalau saya marah, saya kejar adik saya di pintu, saya hajar pakai pisau itu pintunya. Saya bilang kurang ajar tuh anak konseling semua. Saya langsung mikir pisau di mana. Saya bingung saudara. Saya bilang Tuhan tolong. Nah terus gimana? Ya Koko tolong doain lah. Aduh. Dah saya ambil gitar, saya ingat Daud main gitar, Saul merasa enak kan? Main gitar aja. Tapi saya udah diajarin kalau pelepasan buka mata. Apalagi tipe begini saudara. Jangan bodoh kamu, buka mata saya. Kudus sambil berjaga-jaga. Kudus. Saya belajar dari Ip Man saudara ya. Kuduslah. Tiba-tiba. Dia cakar karpet sampai robek saudara. Saya mikirin karpetnya saudara. Siapa yang ganti itu? Singkat cerita saudara. Dia dilepaskan hari itu. Tuhan dahsyat. Lagi-lagi, kalau tepuk tangan bukan buat saya, buat raja, segala raja. Amin. Lagi-lagi, tinggal dikit kok ceritanya tinggal dikit. Buang angin, bahasa Yunaninya kentut saudara. Habis ini saudara boleh kentut, yang tadi nahan jangan ragu-ragu, kentut aja. Karena percaya saya, kentut itu anugerah. Seperti saudara bisa pipis, bawa air kecil, itu anugerah saudara. Bayangin kalau gak bisa loh. 3 hari you gak, cobain. Satu hari saya ditelepon, "Pak Pendeta tolong ke rumah sakit di St. Carolus." Siap, belum gak kenal, kamu tahu dari saya dari siapa? Oh dari ini, singkat cerita saya pergi saudara. Saya belajar jadi hamba Tuhan yang ikut aja arahan Tuhan. Gak perlu tanya, ada PK ke apa, gak perlu, saya gak pusing. Datang saya ke St. Carolus, "Shalom, ada keluarganya kumpul. Ini tadi mau didoakan apa ya?" "Ini Pak, habis dioperasi sudah 18 jam. Kata dokter enggak boleh makan sampai dia kentut." Jadi maksudnya doanya gimana? Doakan supaya dia bisa kentut. Maksudnya? Iya supaya dia kentut. Wah saya udah bingung saudara. Saya berdoa kayak anak kecil lagi. Tuhan Yesus kalau dia gak makan, kalau dia gak kentut dia gak bisa makan. Tolong Tuhan beri tanda dia segera kentut. Amin. Saya pakai cara parodi, pulang saya udah. Baru jalan ke parkiran motor saudara di telepon saya. "Pak luar biasa Pak, barusan kentut." Kadang-kadang saya juga lucu-lucuan, Tuhan kentutnya diurusin. Tapi itu saya belajar, kentut itu berharga saudara. Nah jadi silakan kentut sekarang. Jangan sok ya menahan-nahan, itu anugerah saudara. Tapi ya kasihan di sebelahmu tuh, siapa? Tadi saya lihat bagian sini ada yang kentut, saya lihat. Dikit lagi. Nah ini, namanya Imelda Saputra. Satu kali saya sedang khotbah di youth saudara. Zaman youth tuh gelap-gelap semua tuh, jadi kita ngeliatnya gelap semua. Sebel sih saya sebetulnya, saya kan anak terang, saya lebih suka terang sebetulnya. Altar call saya, "Siapa yang mau dipakai Tuhan maju ke depan?" Baris maju, doain. Nah waktu saya doain dia pakai kursi roda saudara. Otak sombong saya, kedagingan saya pengennya bangkit berjalan lah, kan keren ya. Pasti saya terkenal dong di Jakarta dong. Tapi saya juga gak berani saudara. Waktu lihat dia kursi roda, aduh. Oke, saya cuma bilang buat dia gini. Kamu penanya Tuhan, Tuhan akan pakai kamu menulis banyak buku.
Dah pulang saya. Tukeran nomor telepon, malam dia telepon saya. Kak, kayaknya kakak salah dah. Gak mungkin saya nulis buku, saya ini gak pintar nulis buku, saya gak ada bakat nulis buku. Ya, ini yang saya impresikan dari Roh Kudus. Kamu ujilah, kamu berdoa sama Tuhan. Gak harus itu terjadi kok. Ya kamu doalah. Selang berapa bulan dia doa, lalu dia kabarin saya. Kak, puji Tuhan, saya ikut kursus cara menulis buku. Dan saya sudah bisa dapat klaim saya nulis buku. Berapa bulan kemudian lagi dia kirimin, minta alamat saya, dia kirimin buku yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Dan dia masuk di TV saudara, Imelda Saputra, pena di tangan Tuhan. Nah terus dia undang saya tuh ibadah rayanya di gerejanya. Ya sejak itu saya kenal gerejanya di Cilincing saudara. Nah dia tuh kasihan, korban malpraktek. Ketika kecil disuntik folio, dosisnya kebanyakan. Sehingga kakinya jadi mengecil dan begitu gak bisa jalan. Yang bikin saya bahagia gini, dia dari hasil bukunya dia bisa hidupin keluarganya saudara. Nangis saudara, nangis. Gitu jadi berkat tuh gak susah. One at a time, gak usah mikirin dunia lah gaya-gayaan ke Zimbabwe. Udah yang Tuhan kirim sama kamu, amin. Aku mau jadi misionaris. Udah, yang Tuhan kasih depanmu aktifkan. Tuh dia ngarang bukunya tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Dia udah almarhum. Ketika dia meninggal, saya yang terakhir bisikin dia di rumah sakit. Saya bisikin, Imelda, Tuhan sayang kamu. Kalau udah mau jalan, jalan aja. Nah jadi kalau saudara mau pakai cepat, lewat saya bisa. Karena saya telah mengirim beberapa orang dengan cepat saudara. Kalau mau sembuh ke Pak Roni. Tapi kalau mau langsung ketemu Tuhan, saya. Ini gak percaya saudara. Satu hari saya ditelepon, tolong doakan nenek saya. Sudah 3 bulan gak jelas, koma enggak, titik enggak. Maksud kamu apa? Kurang ajar kamu ya? Kamu pengen doain nenek kamu bila titik? Bukan gitu kok. Tapi biarlah kehendak Tuhan jadi katanya. Yaudah kamu nanti jemput saya. Dia mau jemput saya naik motor. Saya doa di rumah saudara. Tuhan saya mau doain nenek ini, apa kehendakmu? Tuhan bilang hari ini dia akan dipanggil Tuhan. Naik motor saya. Ketika naik motor di boncengan, saya lihat saya bawa bunga saudara. Saya bilang sama dia di motor, bro aku lihat aku bawa bunga. Biasanya sih kalau bawa bunga sih lewat bro. Dia senang saudara, unik juga dia. Puji Tuhan kok, lewat. Orang mungkin dia kepahitan sama neneknya, saya gak ngerti saudara. Sampai di rumah sakit, saya bisikin neneknya. Ya pelan-pelan, halus-halus. Pulang sampai depan pagar rumah, baru buka kunci. Puji Tuhan, nenek saya sudah dipanggil Tuhan. Aneh sih orang itu, aneh. Nenek meninggal kok happy. Nah ini dia, buku-bukunya lagi banyak dia ngarang buku. Dia satu hari minta didoakan supaya bisa ke Israel. Ya doa aja. Puji Tuhan saudara, dia dapat kesempatan ke Israel. Nah ini pakai musik dikit, biar romantis. Nah, nggak tahan saudara. Made in China. Saya di akte lahir tulisannya lahir di Jakarta saudara. Tanggal 4 September 73. Bohong semua saudara. Saya itu lahir di Cina. Asli Cina. Saya lahir di kota Kunming. Guangzhou, Peking, Beijing, Shanghai, Kunming. Nah kalau saudara ke rumah saya, ini ada lukisan ini di ruang tamu saya. Ini ibu saya, itu bapak saya. Itu saya. Masih kurus tuh. Saudara percayalah, saya pernah kurus kok. Percayalah walau tidak melihat saudara. Karena orang Kristen itu hidup karena itu. Kalau enggak saudara melanggar firman Allah. Percayalah saudara. Saya pernah pakai baju XS saudara. XS tau enggak? Yang kecil. Karena saya tuh lagi ngejar cewek, saya puasa makan buah 40 hari. Itu pakai XS. Tapi sekarang mau balik ya setengah mampu saudara. Nah ini ada kursi L saudara ya. Nah tante saya duduk di situ tuh. Saya harus tunjuk ya biar ngerti. Ini tante saya. Ini saya, istri saya, sepupu saya. Nah waktu itu paman saya lagi sekarat saudara. Nah, semua orang datang dari Hong Kong, China, luar kota. Kumpul semua di rumah besar itu. Termasuk saya. Saya naik motor dengan istri saya, rumahnya dekat saya. Nah tiba-tiba tante saya yang Hong Kong ini kita panggilnya kuku saudara. Gak ada babi bu, gak ada awang, gak ada, dia langsung ngomong gini sama saya. Kuku udah tua nih. Ya kita juga punya mata saudara, emang udah tua dia.
bentar lagi kuku bakal mati nih. Ya udah tahu juga, pasti dia mati duluan dari saya lah pasti. Nah kalau kuku mati, belum ceritain rahasia ini, pasti kuku gak tidur dengan nyenyak di kuburan. Nah otak jahat saya berpikir, wah ada warisan nih. Ada rumah, mobil, duit, betul gak? Saya bersyukur, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Tiba-tiba dia ngomong gini. Orang tua di foto itu bukan orang tua asli kamu. Maksudnya kamu diangkat, diadopsi sama mereka. Maksudnya gimana kok? Papa mama kamu itu orang Cina, dosen sama murid. Dosen itu menghamili murid, hamil, dosennya ninggalin murid. Nangkep ya, dosennya ninggalin si murid, si mama. Jadi mama tuh melahirkan tapi menganggap saya sampah dan tidak berguna. Jadi ketika lahir langsung dibuang gitu aja. Nah zaman itu Cina mesti mengerti saudara. Kalau cewek biasanya dibuang atau digugurkan. Nah jadi waktu saya lahir itu papa saya ini dan mama saya ini gak punya anak, gak bisa punya anak. Mereka mandul saudara. Jadi mereka kenal orang rumah sakit. Jadi dia bilang kalau ada anak yang mau dibuang, gak cewek gak cowok kita mau ambil. Nah waktu dibuang itu dia ingat. Nah, dia ambil saya saudara. Jadi saya ini anak haram menurut dunia saudara. Tapi di mata Tuhan saya bukan anak haram. Ciptaan baru saudara. Jadi dari kecil iblis sudah mau bunuh saya saudara. Mau berkali-kali gak jadi. Akhirnya dilahirkan. Nah 4 tahun saya dibawa ke Hong Kong saudara. Tapi saya gak bisa ngomong Cina sama sekali gitu. Nah abis paman saya cerita, abis kuku saya cerita, saya diam aja. Saya bilang istri saya pulang yuk, pulang naik motor. Dia nanya-nanya di jalan, ada apa sih sayang kok serius banget? Sebentar ya, nanti aku ceritain. Kita sampai rumah dulu. Nah, sampai rumah saya bilang, kamu main sama anak-anak ya, saya mau menyembah Tuhan. Saya ambil gitar saudara, saya nyembah Tuhan 2 jam saudara. Tapi heran, saya gak benci papa saya, gak benci mama saya yang asli. Saya malah bersyukur bahwa Bapa di surga menemukan saya. Saya malah thank you Lord, thank you God. Wah, kalau saya lahir di Cina, besar di Cina, pasti gue jadi komunis Tuhan. Iya dong. Tapi sekarang saya jadi hamba kerajaan. Wow. Nah selesai doa, keluar istri saya masih sinetron saudara. Dia ngomong gini, sayang kamu kira-kira akan cari papa mama asli kamu? Norak lo ah. Kagak usah lah, ngapain sih, ya kan? Udah, bukan sinetron. Udah, aku udah ngampunin mereka. Seperti Bapak sudah ngampunin saya. Jadi saya gak pernah lihat papa mama saya, saudara. Dan saya tahu saya anak adopsi, usia saya 43 tahun. 7 tahun yang lalu. Berarti sekarang aku udah gocap, saudara, gila ya. Tapi saya berdoa sama Tuhan, kalau bisa saya mau lihat cucu, mau gendong cucu. Amin. Kok kayaknya gak rela gitu? Tapi dia pahlawan hidup saya, saudara. Tuhan pakai dia pakai mereka untuk saya. Makanya saya lagi SD SMP itu mau bunuh diri berkali-kali saudara. Saya nggak ngerti kenapa. Saya mau kecelakaan mobil itu ada 5-7 kali. Kemarin terakhir saya sakit jantung kan, pasang ring 3 kan. Ring Bapa, ring Putra, dan ring Kudus. Iman, pengharapan, kasih. Udah lengkap saudara ya. Dan papa saya meninggal 2005, kanker saluran getah bening. Saya ngajak dia terima Tuhan Yesus, saudara. Dia udah di surga, saudara. Saya doain dia 14 tahun, saudara. Ini kalau saya lagi doa makan, saudara. Mari kita ngucap syukur, Pak. Tahu gak dia ngomong apa? Tolol. Ngapain lu doa sama siapa lo? Emang makan beras turun dari surga? Kagak, gue yang cari duit. Bikin beras dan lauk di sini. Iya deh, Pak. 14 tahun saya doain dia. Ibu saya doain gak lama sih, sekitar 20 tahun. Sampai dibaptis Islam saudara. Dan istri saya mimpi, papa dan mama saya sudah sehat di surga. Nanti satu hari saya akan ketemu mereka. Saya akan bilang thank you ya, udah adopsi saya. Jadi kalau saudara di sini ada yang dibuang, disia-siakan orang, it's okay saudara. Tuhan tidak pernah membuang kamu. Dia mengasihi kamu. Nah, sebelum bertobat saya ngenes, saudara. Setelah bertobat saya ngegemesin, saudara, amin. Jadi abis ini yang mau cubit silakan. Udah biasa saya dicubit. Di Australia saya disenengin tante-tante, saudara.
Dari tante sedih sampai tante girang senang sama saya. Saya suka dikasih uang kayak Pak Roni, dimasukin kantong, apaan sih gitu. Tahu padahal itu duit, saudara. Pura-pura aja. Gitu. Apaan sih gitu, padahal tahu itu duit. Gemesin ya. Nyanyi ya. Yuk nyanyi yuk. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abound to me. Thank you, Jesus. Come on. Thank you, Jesus. Boleh angkat tangan yuk. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Come on. Thank you, Jesus. 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 Oh, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Katakan ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku berterima kasih. Berterima kasih buat kasih-Mu. Katakan terima kasih. Oh, terima kasih. Yesus. Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu. Selamanya. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace, only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Tepuk tangan panjang buat Tuhan Yesus, come on. Saya balikin cepat ya, saya minta maaf waktunya ya. Tinggal sekitar 50 slide sebentar, sahabat. Oke. Di dalam saudara ada karunia Roh Kudus. Cuman kalau seorang Superman gak tahu dia ada kuasa dan dia bisa terbang dan semua, kasihan dia cuma jadi Superman, saudara.
Pilihlah mau jadi Superman, jadi Superman. Pernah dengar cerita yang telur Raja Wali jatuh ke bawah, dia hidup sebagai ayam, gak pernah terbang, saudara. Kasihan seumur hidupnya, dia padahal bisa terbang. Nah, di dalam kamu ada Roh Kudus, ada singa dari Yehuda, ada Yesus dalam kamu. Harusnya kamu manifestasikan damai sejahtera, sukacita, kebenaran, dan kuasa, saudara. Sayang anak Tuhan kebanyakan diam-diam aja, gak bikin apa-apa, saudara. Bahkan Tuhan janji kok, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang percaya kan? Mereka akan ngusir setan. Kapan terakhir saudara ngusir setan? Banyak kita diusir setan, saudara. Mereka akan bicara dalam bahasa yang baru, akan pegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan dapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan seorang sakit, orang itu sembuh. Sesudah Tuhan yang berbicara demikian, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk sebelah kanan Allah Bapa. Mereka pun pergilah, perhatikan, pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Ketika kamu pergi, Tuhan akan menyertai kamu dengan tanda dan kuasa. Kalau kita jadi jemaat yang nonton, malas, tidak mau mengembangkan karunia, saudara gak akan pengalaman apa-apa, saudara. Jadi kalau doa tuh gini, Tuhan, ketemuin saya dengan orang yang membutuhkan Engkau. Nanti saudara akan ketemu orang yang mau bunuh diri, yang lagi mau nikahnya mau cerai, saudara ketemu orang yang lagi stres, saudara ketemu orang yang lagi banyak utang. Saudara akan ketemu kayak gitu, yang perlu dilepaskan. Itu doa saya, saudara. Setiap hari Tuhan ketemukan saya dengan orang yang membutuhkan Engkau, supaya saya jadi jawaban buat mereka. Which is bukan saya jawabannya, Yesus jawabannya sih, tapi melalui saya. Next please. God is in God of action and involvement. Next please. Itu conclusion. Next please. Terima kasih Tuhan memberkati, Allahku dahsyat. Next please. Sebelum perjamuan kudus nyanyiin lagunya Pak Roni ya. Let's go. Kunci C ya. Lagu lama Pak. Wow. Ya oke. Katakan sebelum. Apa? G ya? Kok saya lihat di internet C Pak? Oh enggak, itu Roni Daud Petrus. Sorry. Pak Roni yang nyanyi. Pantesan saya kayak mau mati sudah. Kau telah. Suruh Pak Roni yang nyanyi. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Oh jadikan aku adalah bait sucimu yang kudus dan yang tiada aku adalah mesbah doamu bagi keselamatan.